أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seyogianya yang mengisi kajian kita adalah Al-Ustadz Abu Islama Imanuddin LCMA, karena beliau berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah umroh. Beliau saat ini masih berada di kota suci, sehingga beliau konfirmasi tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Insyaallah di bulan-bulan kedepannya beliau bisa hadir. Kita tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan di mana banyak liburnya dan kebanyakan kaum muslimin mengambil kesempatan libur dengan beribadah, ibadah yang sangat agung, di antaranya adalah ibadah umroh. Maka di antara yang menjadi pembimbing umroh di tahun ini adalah beliau. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan agar pulang sampai ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kami ucapkan kepada para jamaah sekalian jika bosan dengan wajah saya terus, sedikit-sedikit saya terus yang maju ke depan. Mohon maaf jika membosankan. Kita akan sedikit berbincang-bincang pada pagi hari ini terkait dengan pentingnya ikhlas di dalam beramal. Pentingnya ikhlas dalam beramal. Apa itu ikhlas? Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ikhlas, bahkan masjid kita pun kita namakan dengan al-ikhlas. Kira-kira apa pengertian al-ikhlas atau ikhlas sepanjang pengetahuan kita? Saya ikhlas kok. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Hah? Kenapa? Kenapa? Ketulusan. Ketulusan. Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ria lawannya. Ya, semua yang disebutkan benar. Ikhlas adalah beramal mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ikhlas di antaranya. Tapi makna ikhlas di dalam beribadah adalah memurnikan. Ikhlas artinya adalah memurnikan. Makanya terkadang kita terpengaruh dengan ikhlas yang menurut syar'i dengan ikhlas dengan bahasa sehari-hari kita. Terkadang ikhlas dengan bahasa sehari-hari kita berbeda apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan ikhlas dalam beramal. Kamu ikhlas ya, kamu berikan ini ikhlas ya. Apa itu maksud ikhlas di sini? Apa maksud ikhlas di sini? Kamu berikan ini sama saya, ikhlas enggak nih? Apa maksud ikhlas di situ? Rela tanpa pamrih.
Nah, makna ikhlas menurut bahasa kita dengan ikhlas menurut bahasa syar'i berbeda. Ikhlas menurut bahasa syar'i adalah kita semata-mata di dalam beribadah kita murnikan peruntukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ikhlas menurut syar'i. Sama dengan seperti makna syirik. Makna syirik menurut kita dengan makna syirik menurut syar'i berbeda. Kalau makna syirik menurut kita, apa pengertian syirik? Kamu syirik ya? Kamu dengki, kamu iri. Ini makna syirik menurut kita. Tapi kalau menurut syar'i, syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syirik menurut syar'i dan berbeda sekali makna syirik menurut bahasa sehari-hari kita. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari judul ini, pentingnya kita menjaga keikhlasan dalam beramal. Ada sebuah kisah dari seorang tabi'in ketika seorang sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdakwah ke sebuah negeri yang disebut ketika itu adalah Basrah, yang sekarang ini lebih dikenal dengan Irak, dan lebih kerucutnya lagi adalah daerah selatannya Irak. Jadi dulu namanya Basrah. Di Basrah itu ada sebuah masjid yang sangat besar sekali. Seorang tabi'in ini ketika dari kejauhan melihat seorang laki-laki yang ketika selesai sholat, lalu laki-laki ini berdiri dan mencari tempat yang kosong di pojokan, di dekat tiang, dia berdiri. Lalu setelah dia mencari tempat yang kosong, dia pun duduk di tempat kosong tersebut. Lalu sahabat-sahabat yang lainnya di antara kalangan tabi'in yang lainnya semuanya mengurumuninya. Artinya ketika laki-laki itu berdiri kemudian mencari tempat yang kosong, di tempat yang kosong tersebut dia duduk, sahabat-sahabat dan tabi'in yang lainnya melihat. Lalu mereka pun mendatangi seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Tapi seorang tabi'in ini tidak tahu siapa gerangan seorang laki-laki yang ketika dia berdiri duduk di tempat yang tidak ada orang, lalu ketika itu orang-orang pun berdatangan untuk berkumpul di sana. Lalu tergeraklah hatinya untuk ikut serta melihat siapa sih sosok laki-laki tersebut. Dia lihat ternyata sosok laki-laki tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika dia duduk, ternyata Abu Hurairah memberikan beberapa hadis-hadis, pelajaran-pelajaran kepada para tabi'in. Seorang tabi'in ini menunggu sengaja sampai selesai Abu Hurairah memberikan taklimnya, memberikan kajiannya. Abu Hurairah ini ditemui oleh seorang laki-laki tabi'in ini. Temui, wahai Abu Hurairah, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang hadis tersebut diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kamu dengan sahabat-sahabat yang lainnya kecuali hanya berdua saja. Artinya hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya kepadamu saja. Jadi seorang tabi'in ini berkeinginan mendapatkan ilmu yang spesial juga dari seorang ulama dari kalangan sahabat Abu Hurairah, sebagaimana Abu Hurairah ini sering mendapatkan ilmu sendirian dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah berpikir sejenak, kira-kira hadis apa yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW? Antara Rasulullah dengan ilmu tersebut adalah aku sendiri yang mendengarkannya. Berpikir sejenak Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah teringat sebuah hadis. Hadis tersebut ingin disampaikan oleh Abu Hurairah. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bercerita kepadaku. Tidak berapa lama Abu Hurairah pingsan. Pingsan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah itu seorang tabi'in ini bingung. Pingsan, tidak berapa lama siuman kembali, sadar. Kemudian dia ingin melanjutkan hadisnya. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan Rasulullah sallallahu menceritakan kepadaku. Lalu dia pingsan yang kedua kalinya. Abu Hurairah pingsan yang kedua kalinya. Tidak berapa lama ditunggu oleh seorang tabi'in ini karena dia memang benar-benar mengharapkan satu hadis ini
yang spesial yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Tapi hadis itu tidak kunjung keluar dari mulut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya ditunggu oleh seorang tabi'in ini sampai Abu Hurairah siuman. Giliran yang ketiganya, Abu Hurairah pun berusaha untuk berbicara, menyampaikan hadis tersebut. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku. Tidak berapa lama, belum sampai pada isi hadisnya, Abu Hurairah pingsan yang ketiga kalinya. Pingsan, kemudian siuman kembali, dan Abu Hurairah menguatkan dirinya untuk bisa menyampaikan hadis ini kepada seorang tabi'in ini, dan hadis tersebut diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza kana yaumal qiyamah yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jasiyah. Kata Abu Hurairah, nanti apabila pada hari kiamat yanzilu ilal ibad, Allah Subhanahu wa taala pun turun kepada hamba-hambanya. Liyaqdiya bainahum, untuk menghakimi mereka. Wa kullu ummatin jasiyah, dan setiap umat ketika itu, setiap manusia seluruhnya tertunduk malu, bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an. Yang pertama sekali yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang pintar sekali di dalam membaca Al-Qur'an. Pintar sekali di dalam berucap, mengeluarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim, berilmu, sering menghadiri kajian-kajian. Dia memahami apa yang telah disampaikan oleh kiainya. Dia memahami apa yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Itulah yang pertama sekali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun yuqtal fi sabilillah. Dan orang atau sekelompok orang yang kedua, yang pertama sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan mati syahid. Kemudian kata Abu Hurairah, kelompok yang ketiga yang pertama sekali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun katsirul mal, seorang laki-laki yang memiliki harta yang sangat banyak. Lalu dengan harta tersebut dia beramal soleh dengannya, bersedekah, berinfak, bahkan tidak ada suatu jalan kebaikan kecuali di jalan-jalan tersebut pasti ada sahamnya. Dia isi di dalam kebaikan-kebaikan tersebut dari harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga itu dilanjutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fayaqulullahu tabaraka wa taala lil qari. Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada orang yang pertama sekali, yaitu orang yang pintar di dalam membaca Al-Quran, orang yang memiliki ilmu, alim ulama. Ini yang pertama sekali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam u'allimkum ma anzaltu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang laki-laki yang pintar Al-Quran, pintar ilmu syar'inya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam u'allimkum, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang telah aku turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran dan hadis, lalu dengan keduanya itu kamu mempelajarinya dan kamu bisa menghafalnya dan kamu bisa mendakwakannya dan kamu bahkan bisa memberikan solusi-solusi kepada umat. Kata laki-laki tersebut menjawab, qala bala ya Rabb, benar wahai Allah, akulah termasuk orang tersebut. Akulah termasuk orang yang hafal Quran, akulah yang termasuk dalam bacaan Al-Quran yang sangat bagus, akulah dalam menyampaikan hadis-hadis tersebut ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak umat yang dari tersimpang jalan mereka menjadi berada di jalan yang benar. Akulah termasuk orang tersebut ya Allah. Qala famadza amilta fima alimta.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu apa yang telah kamu lakukan terhadap ilmu yang telah aku berikan? Lalu dia menjawab, qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, yang aku lakukan adalah aku berdiri melakukan salat malam, bahkan tidaklah aku tertidur di malam hari kecuali hanya sedikit, karena untuk membaca Al-Quran dan mengulang-ulang hafalannya. Dan aku ya Allah dengan ilmu yang aku berikan sering sekali aku mendakwakannya kepada manusia. Tiada waktu kecuali aku isi untuk berdakwah kepada Allah. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu kadzabta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berdusta. Wa taqulu lahul malaikah, dan para malaikat pun mengatakan. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat yang menyaksikan persidangan itu, malaikat menyaksikan, bukan satu, bukan dua malaikat, tapi para malaikat menyaksikan persidangan tersebut. Malaikat pun berkata, bal qala kadzabta, qalu kadzabta. Malaikat pun mengatakan kamu berdusta. Fayaqulu Allahu bal aradta an yuqal fulan qari'un faqad qila zak. Bahkan kamu hanya menginginkan dari apa yang telah kamu usahakan dulu adalah agar kamu diberikan gelar oleh manusia sebagai qari, sebagai orang yang pintar dalam baca Al-Quran, sebagai alim, sebagai orang yang dianggap, ditokohkan, orang yang berilmu di masyarakatnya. Itu yang ingin sebenarnya ada pada dirimu. Ini orang yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wa yu'ta bi sahibil mal fayaqulu Allahu lahu alam usi 'alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Kata Abu Hurairah, kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Orang yang mungkin seorang tajir, pengusaha besar, hartanya di mana-mana, asetnya luar biasa. Nah, orang yang seperti ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun berkata kepadanya, "Bukankah aku telah meluaskan rizkiku kepadamu? Bukankah aku telah meluaskan rizkiku kepadamu?" Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu tidak butuh kepada seorang pun dulu ketika di dunia. Saking luasnya rizkimu, kamu tidak butuh lagi kepada siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata orang tersebut menjawab, "Bala ya Rabb, benar ya Allah. Apa yang telah Engkau berikan tersebut sungguh sangat-sangat cukup dan aku tidak butuh lagi kepada seorang makhluk pun ketika itu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famadza 'amilta fima ataituka?" Kalau begitu, apa yang kau lakukan? Apa yang telah kamu kerjakan dari apa yang telah aku berikan kepadamu berupa rizki? Laki-laki tersebut menjawab, qala kuntu asilur rahim wa atasaddaq. Kata laki-laki itu menjawab, ya Allah, dari harta tersebut aku gunakan untuk bersilaturrahmi. Kemudian aku bersedekah dari harta tersebut. Bahkan tidak ada jalan kebaikan kecuali di dalamnya aku titipkan hartaku ya Allah. Tidak ada jalan kebaikan yang membutuhkan biaya kecuali ya Allah aku titipkan hartaku di situ ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqulu Allahu lahu kadzabta, kamu berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulul malaika, dan para malaikat pun mengatakan kamu berdusta, kata para malaikat. Fayaqulu Allahu bal innama aradta an yuqal fulan jawad faqad qila zak. Padahal yang engkau inginkan dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah agar engkau diberikan gelar bahwasanya kamu adalah di antara orang-orang yang dermawan. Dan itu telah kamu dapatkan. Di dunia gelar itu telah kamu dapatkan, kamu digelar, dipanggil orang adalah orang-orang yang dermawan. Kemudian dipanggil orang yang ketiga. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillahi fayuqal lahu fi madza qutilta. Kemudian dipanggillah kelompok orang yang ketiga, yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada laki-laki tersebut, "Madza qutilta?" Kenapa kamu terbunuh? Fayaqul umirtu bil jihad fi sabilika. Dia pun menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Faqataltu hatta qutiltu. Aku pun bersemangat untuk berperang
Aku pun bersemangat untuk mengangkat senjata sampai aku terbunuh, sampai aku tewas di medan perang. Fayaqulullahu lahu kadzabta, kamu berdusta. Fataqulul malaika, dan malaikat pun berkata, kadzabta, kamu berdusta, kata para malaikat. Fayaqulullahu bal aradta an yuqal fulan jari'un faqad qila dzak. Padahal yang kamu inginkan dari keberanianmu itu, ketika kamu keluar ke medan perang, yang kamu inginkan bukan untuk menegakkan agama Allah, akan tetapi agar kamu digelar oleh orang-orang bahwasanya kamu adalah pemberani, kesatria, dan seterusnya. Itulah yang kau inginkan. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukbatayya. Kata Abu Hurairah menjawab, melanjutkan hadis ini, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katibayya. Rasulullah SAW pun memukul rukbah. Rukbah itu adalah lutut. Jadi dalam keadaan duduk, Rasulullah SAW bersama Abu Hurairah ketika itu berduaan menyampaikan hadis ini. Abu Hurairah dipukul lututnya oleh Rasulullah SAW. Mungkin kalau bahasa kita adalah dipegang oleh Rasulullah SAW. Faqala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika thalasah, itulah 3 kelompok orang. Awwalu khalqillahi tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Yang pertama sekali yang akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Inilah 3 kelompok orang yang pertama sekali dari makhluk-makhluk Allah yang akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga amalan yang dilakukan oleh 3 orang di atas adalah amalan yang sangat agung sekali. Amalan yang sangat besar pahalanya. Akan tetapi ketika amalan tersebut terselipkan di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tiada gunanya dan tiada manfaatnya bagi orang itu ketika di akhirat. Makanya dalam sebuah pepatah Arab menjelaskan, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang sangat besar pahalanya, tapi nilai pahalanya sangat kecil gara-gara niat. Amalnya besar, ibadah yang dia lakukan besar sekali pahalanya harusnya, akan tetapi yang membuat kecil pahalanya, kualitas ibadah yang menjadi kecil kualitas pahalanya adalah karena niatnya. Begitu juga sebaliknya, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil, amalan ringan, bahkan sepele terlihat oleh orang, akan tetapi nilai pahalanya begitu besar, itu karena niat. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat sangat penting sekali di dalam beribadah. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan oleh para ulama dan diberi nama judul dari hadis ini adalah Babul Ikhlas. Dan tidak hanya babul ikhlas, wa ihtidarun niyyah. Bab tentang keikhlasan dan pentingnya kita menghadirkan niat dalam setiap beribadah. Apa hadisnya? Hadisnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, manakala Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Apabila seseorang itu berhijrah murni karena memang perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala hijrah yang sangat besar sekali. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akan tetapi apabila dia berhijrah karena keinginan dunia yang dia harapkan, atau dia bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya karena ingin mempersunting seorang perempuan yang ia sukai, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia beribadah karena ingin mendapatkan seorang perempuan yang dia cintai, maka perempuan itu pasti akan Allah berikan. Tapi di akhirat pahalanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan Allah langsung balas. Allah akan berikan
sesuai dan tergantung dengan niatnya. Kita beribadah sekarang di dunia ini, apa keinginan kita? Keinginannya dunia, pasti Allah akan berikan dunianya, tapi akhiratnya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat dalam surah Hud ayat 15 dan 16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beramal soleh di dunia ini, yang dia inginkan adalah kehidupan dunia. Misalnya dia beramal di dunia ini salat. Salat yang dia harapkan dari ibadah tersebut adalah agar dikatakan dia orang yang soleh, agar dikatakan dia adalah orang yang baik, atau dia melakukan ibadah-ibadah yang agung di dunia ini, dia ingin mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mereka akan diberikan balasan tersebut. Mereka pasti akan mendapatkan pujian itu. Mereka pasti akan mendapatkan apa yang ingin mereka harapkan di dunia ini. Allah akan berikan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal soleh mengharapkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Jadi materi-materi di dunia ini kita harapkan dari amalan soleh yang kita lakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan balasannya di dunia. Bukan Allah kurangi, tapi Allah sempurnakan balasannya sesuai dari harapan kita ketika kita beramal untuk balasan dunia. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan Allah tidak akan kurangi dari balasan dunia tersebut. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang kafir beramal yang itu merupakan amalan disyariatkan oleh Islam, misalnya berbuat baik, ramah, senyum, rajin berbagi, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan sosial, pasti dia titipkan hartanya di sana. Makanya kata para ulama, pasti mereka juga akan mendapatkan balasannya di dunia. Makanya mereka mendapatkan pujian, bahkan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi rizkinya kepada mereka, padahal mereka orang-orang kafir. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak berlaku zalim kepada seorang pun di muka bumi ini. Kalau dia beramal di dunia, mengharapkan ganjaran di dunia ini, pasti Allah akan berikan. Makanya orang-orang kafir ketika mereka beramal mengharapkan ganjaran dunia, sehingga Allah balas di dunia. Tapi ketika di akhirat, khalisatan yaumal qiyamah, murni balasan kenikmatan akhirat itu murni Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kemudian di akhirat, orang-orang yang seperti ini, yakni orang-orang yang beramal tapi mengharapkan dunia dan perhiasannya, orang yang seperti ini di dunia Allah balas, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Bahkan amalan yang besar dia lakukan di dunia itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa batilun ma kanu ya'malun. Bahkan batal apa-apa yang menjadi usaha yang telah mereka lakukan berupa ibadah di dunia ini, batal amalannya. Kemudian pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nerakalah tempat orang tersebut. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala senada dengan hadis yang kita bacakan di atas. Bahkan dalam ayat yang lain para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di setiap Jumatnya kita baca ayat ini. Dan dia berada di akhir daripada surah ini, yaitu surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap ketika beribadah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti ikhlas, memurnikan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, potongan ayat ini menjelaskan falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Kata para ulama, tidak dikatakan sebuah ibadah itu menjadi soleh, tidak
tidak dikatakan amalan itu menjadi soleh kecuali kata para ulama muwafiqan li syar'illah, sesuai dengan tuntutan atau tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak dikatakan amalan kita sekarang yang kita lakukan ini itu bernilai pahala, tidak menjadi amalan soleh kecuali amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah dan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua hal ini kata para ulama satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan ketika kita ingin beribadah. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu dalam bahasa kita adalah mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua hal ini, dua syarat ini, inilah yang menyebabkan amalan yang kita lakukan menjadi amalan soleh. Dan dia tidak bisa dipisahkan di dalam beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, kita hanya ikhlas saja, murni amalan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tuntunannya tidak ada. Perintahnya tidak ada dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama saja ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Di dalam satu ayat digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan. Lihat, yang pertama sekali dalam beribadah adalah mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti harus ada perintahnya. Dalam ibadah apa saja yang kita lakukan harus ada perintahnya. Misal, kita mau berzikir. Zikir yang kita ucapkan, zikir yang kita lantunkan, yang keluar dari lidah kita, apakah bersumber dari hadis? Apakah bersumber dari dalil-dalil, hujjah-hujjah yang kuat, yang valid hadisnya, atau zikir-zikir yang mungkin barangkali keluar dari mulut kita ternyata itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW, bahkan kalaupun ada tapi terdapat di dalam hadis-hadis yang lemah misalnya, bahkan mungkin palsu. Makanya ada orang yang sebagian saudara-saudara kita yang mereka mungkin mengamalkan salawat A, salawat B, salawat C. Salawat itu ternyata kalau dicari, diteliti kembali di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan seterusnya, ternyata salawat itu tidak ada. Namun mereka berkeyakinan apabila salawat ini dibacakan, maka pahalanya sekian, dia akan diselamatkan dari api neraka Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kan kalau seperti ini kalimat-kalimatnya, seolah-olah itu seperti hadis. Tapi kalau kita cari, tidak ada satupun di dalam kitab-kitab hadis menjelaskan tentang keutamaan selawat tersebut. Maka para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, alangkah lebih pintarnya, lebih cerdasnya kita jika di dalam beribadah kita harus kritis, kita harus banyak bertanya. Pak Ustadz, ini amalan zikir A, zikir B, salawat A, salawat B, saya mau mengamalkannya. Kelihatannya keutamaannya sangat besar sekali. Bolehkah saya tahu adakah dasar, landasan, alasan, mungkin satu atau dua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salawat ini atau zikir ini? Jika kata ustadznya, kata kiainya, atau kata syekhnya, atau kata ulamanya, oh ada hadisnya ini. Ustadz, kira-kira hadisnya kalau dilihat kembali apakah hadisnya sahih atau tidak? Ternyata sahih. Kata para ulama A, B, C, sahih hadisnya, maka silahkan. Inilah diantara bentuk kecerdasan seseorang ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas adalah memurnikan ibadah, mutaba'ah adalah mengikuti sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dahulu ulama-ulama dari kalangan orang-orang soleh kita, mereka kalau dalam beribadah tidak pernah menanyakan apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah wajib atau sunnah. Mereka senantiasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu pasti mereka ikuti. Rasulullah SAW melakukan A, Rasulullah SAW melakukan B, pasti mereka kerjakan. Dan pekerjaan Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menanya, ya Rasulullah SAW, apakah yang kau lakukan ini hanya sekedar sunnah atau wajib? Tidak pernah. Yang mereka lakukan adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
mereka pun berusaha keras untuk mengikuti dan mengerjakannya. Maka dalam sebuah hadis diceritakan, hadis Ummu Habibah kalau tidak salah, Ummu Habibah istri Rasulullah SAW menceritakan tentang sebuah hadis, man shalla sintai asyarata raka'atan fi lailatin wa naharin fi yaumin wa lailatin kutiba lahu au bunya lahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah SAW, hadis ini dari Ummu Habibah, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan buat orang tersebut sebuah rumah di surga. Jadi barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan buat orang tersebut sebuah rumah di surga. Kata Ummu Habibah, setelah aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW, tidak pernah aku meninggalkan sholat tersebut. Kemudian sahabat yang lain mendapatkan hadis ini dari Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Sahabat ini pun mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini, yakni sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam setelah aku mendengarkan hadis ini. Tidak pernah aku meninggalkannya setelah aku mendengarkan hadis ini. Dan begitu seterusnya sampai tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai orang-orang yang mendengarkan hadis ini di zaman orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak menanyakan, ya Rasulullah SAW, apakah sholat 12 rakaat sehari semalam itu merupakan kewajiban atau hanya sekedar sunnah? Tidak. Tapi mereka mengatakan bahwasanya setelah aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW, aku tidak pernah lagi meninggalkannya. Dalam hadis yang lain dijelaskan apa 12 rakaat sholat tersebut. Dalam hadis yang lain dijelaskan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sudah berapa jumlahnya? Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat yang apabila dikerjakan oleh seseorang dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan bagi orang tersebut sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain menjelaskan tentang mereka itu saking patuhnya dengan Rasulullah SAW, saking patuhnya dan tidak pernah bertanya apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sekedar sunnah atau wajib atau mungkin sekedar mubah, biasa-biasa saja. Dalam contoh yang lain adalah contoh dari hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan dulu pertama sekali kami berkeinginan untuk mengerjakan ibadah umroh bersama Rasulullah. Akan tetapi di tahun tersebut kami dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, kami dihalangi untuk masuk ke Mekah, kemudian kami tidak diperbolehkan untuk mengerjakan umroh pada tahun tersebut. Kami disuruh pulang lagi ke Madinah. Akhirnya bersepakatlah di antara kesepakatan kami dengan kafir Quraisy ketika itu, kami dibolehkan umroh di tahun depannya. Maka disebutlah umroh tersebut adalah qada'ul umroh. Qada itu adalah mengganti umroh yang dulu yang tidak terlaksana. Jadi pada tahun berikutnya terlaksanalah umroh tersebut. Disebut dengan qada'ul umroh. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada tahun berikutnya, Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya umroh. Ketika sampai di Mekah, Rasulullah pun sudah memulai ingin mengitari Ka'bah yang disebut dengan tawaf. Ketika Rasulullah ingin memulai tawaf, berkomentarlah orang-orang kafir Quraisy di sekitar Mekah tersebut. Di antara komentarnya adalah, tuh lihat kaum muslimin, terlihat loyo, lemah, lesu sekali kelihatannya. Sepertinya mereka itu terserang penyakit, wabah di perjalanan, kemudian mereka mendapatkan wabah. Lihatlah kondisi mereka ketika mereka ingin mengitari Ka'bah. Lalu terdengar oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah memiliki pendengaran yang sangat tajam, bahkan dalam riwayat yang lain penglihatan yang sangat tajam. Walaupun orang berbicara dari jarak yang jauh, terkadang Rasulullah mendengarkannya. Dalam pendapat yang lain ulama mengatakan bukan pendengaran Rasulullah SAW yang tajam, akan tetapi Rasulullah SAW diwahyukan, dibisikkan oleh malaikat. Kedua-dua pendapat ini sebenarnya benar. Kata para ulama, Rasulullah SAW memiliki pendengaran yang tajam dan terkadang Rasulullah SAW juga dibisikkan oleh malaikat Jibril. Akan tetapi
ini bukan menjadi perbincangan kita atau permasalahan kita apakah Rasulullah SAW memiliki pendengaran yang tajam atau dibisikkan oleh mereka. Yang intinya adalah Rasulullah SAW terdengar oleh Rasulullah SAW komentar yang tidak sedap dari orang-orang kafir Quraisy tentang kelemahan yang terlihat dari fisik orang-orang kaum muslimin ketika itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk ittiba. Ittiba itu dalam tawaf adalah kita memperlihatkan bahu sebelah kanan kita kalau ketika memakai selendang umroh, lalu kita perlihatkan bahu sebelah kanan kita, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu dalam keadaan sehat, kekar tubuhnya, dan dalam keadaan masih fisiknya sangat bugar, ingin diperlihatkan oleh Rasulullah. Kemudian tidak hanya itu, Rasulullah perintahkan untuk lari-lari kecil ketika putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga. Diperintahkan untuk lari-lari kecil. Untuk apa? Untuk membantah persangkaan orang-orang kafir Quraisy mengatakan kaum muslimin itu lemah-lemah. Kaum muslimin itu loyo, kaum muslimin itu tidak memiliki semangat dalam beribadah. Diperintahkan Rasulullah, tunjukkan bahu kalian yang sebelah kanan. Sehingga dalam ibadah umroh itu disunnahkan dalam tawafnya, sekedar tawafnya saja. Kalau sa'inya tidak disunnahkan lagi. Tawafnya ditunjukkan bahu kita sebelah kanan, kemudian di putaran pertama, kedua, ketiga kita lari-lari kecil. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, Umar pun mengatakan, "Wa ma lana lirramal walittiba." Apa kegunaannya sekarang ini? Kita berlari-lari kecil dan menunjukkan bahu kita. Apa kegunaannya? Apa fungsinya? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, bukankah di Mekah ini tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy? Bukankah di zaman pemerintahanku tidak ada lagi yang berani musuh untuk menyerang dua kota suci? Jadi di zaman pemerintahan Umar sangat yakin sekali, dan itu benar. Di zaman kekhalifahan Umar tidak ada musuh yang berani menyerang kaum muslimin di dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Terus apa fungsinya? Kita harus menunjukkan bahu kita dan harus lari-lari kecil. Kata Umar radhiyallahu taala, fungsinya adalah karena kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hikmahnya sudah hilang, hikmahnya adalah untuk membantah komentar yang tidak enak dari orang kafir Quraisy. Tapi ketika selesai hikmah tersebut, tapi tetap sunnah itu sampai saat ini kita lakukan karena itu merupakan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dipertanyakan oleh para sahabat apakah itu sunnah dilakukan atau wajib dilakukan. Intinya para hadirin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah hendaklah kita mengutamakan dua hal ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kita, memurnikan ibadah kita. Yang kedua adalah kita harus berusaha di dalam beribadah mengikuti contoh-contoh perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika amalan yang kita lakukan tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amalan kita tersebut terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami. Lihat, digarisbawahi, barang siapa yang beramal sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut raddun, mardudun, ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya kita banyak beramal, apalah gunanya kita banyak berzikir, membasahi lidah kita dengan zikir-zikir, tapi amalan dan zikir yang kita ucapkan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang kita dapatkan adalah rasa letih dan rasa capeknya saja, namun kita tidak melihat hasilnya di akhirat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sebuah ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tadi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Kita sudah sebutkan tadi, amalan soleh maksudnya adalah amalan
yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ketahuilah ini merupakan kabar gembira bagi kita. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan akan bernilai soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan, mensekutukan selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita salat pertama awalnya dari rumah kita melangkahkan kaki ke masjid murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi sampai ke masjid barangkali ada dorongan-dorongan lain. Oh, kita ketemu Bapak Fulan. Oh, Bapak Fulan itu adalah direktur di perusahaan saya. Oh, Bapak Fulan itu adalah bos saya. Kelihatannya agar saya ada mendapatkan satu kedudukan tersendiri di hati Pak bos saya harus kelihatan sholatnya lebih bagus lagi. Padahal di awal dia sholat melangkahkan kaki dari rumah karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi niat itu terpalingkan, bahkan dia syirikatkan, dia gabungkan antara ikhlas dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dari kategori bahwasanya amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sababun nuzul, sebab turun ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Ayat ini sebab kenapa dia diturunkan karena ada seorang laki-laki yang datang kepada seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini berkata, "Amba'ani amma as'aluka anhu." Kata Ubadah bin Samit mengatakan, "Aku akan ceritakan kepadamu tentang apa yang kau pertanyakan kepadaku." Jadi ada seorang tabi'in datang kepada seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Dia bertanya tentang sebuah pertanyaan. Kata sahabat Ubadah bin Samit, "Aku akan jawab pertanyaan tersebut." Pertanyaannya adalah, "Ara'aita rajulan yusalli yabtaghi wajhallah wa habba an yuhmad." Kata laki-laki tersebut, "Wahai Ubadah bin Samit, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki, dia salat, dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas, murni ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia ingin dipuji. Kemudian bagaimana pula pendapatmu tentang seorang yang berpuasa? Dia ikhlas, murni puasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia ingin agar dipuji dari amalan tersebut. Wa yahujju, kemudian dia berhaji, ibadah haji. Kemudian ibadah haji yang dia lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Tapi di sisi yang lain dia ingin disanjung, dipuji oleh orang lain. Faqala Ubadah, maka Ubadah pun menjawab, "Laisa lahu syai'." Dia tidak mendapatkan sedikit pun ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala. Puasa yang dia kerjakan tidak mendapatkan pahala. Bahkan haji yang dia kerjakan tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membacakan sebuah hadis, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Siapa orang yang mengamalkan sebuah amalan, dalam amalan tersebut dia mensekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan orang tersebut dan amalannya. Artinya aku tidak butuh terhadap amalan dan orang tersebut. Ana aghna syuraka ani syirki. Aku termasuk orang yang tidak butuh terhadap sekutu-sekutu yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aku termasuk orang yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu yang lainnya. Kalau ada orang yang beramal, lalu dalam amalan tersebut dia mensekutukanku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan orang tersebut dan aku tidak butuh terhadap amalannya. Artinya tidak ada pahalanya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini bagaimana upaya, contoh yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu di dalam menjaga keikhlasan amalan mereka. Upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keikhlasan, kemurnian ibadah mereka karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyembunyikan amalan mereka. Semaksimal mungkin mereka menyembunyikan amalan mereka. Lihat, di antaranya adalah seorang ulama tabi'in yang bernama
Abdullah bin Al-Mubarak atau yang sering dikenal dengan Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini pernah suatu ketika keluar di sebuah peperangan, di suatu peperangan. Di peperangan tersebut biasa di antara kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir. Kebiasaan peperangan di zaman terdahulu adalah mereka setiap kubu mengirimkan satu orang dari kaum muslimin dan kubu orang-orang kafir mengirimkan satu orang untuk bertarung satu lawan satu. Jadi sebelum pertarungan dimulai, peperangan dimulai, maka sebelumnya harus ada utusan satu lawan satu. Fungsinya adalah untuk melemahkan mental lawan, melemahkan mental lawan. Misalnya kalau kalah adalah utusan dari kaum muslimin, tentu mental kaum muslimin akan turun dan akan kalah. Kalau mental sudah kalah, ya mungkin ketika berperang itu pun akan mempengaruhi kekuatan kaum muslimin. Nah, ketika itu memerangi orang-orang kafir Romawi. Peperangan terjadi adalah memerangi kafir Romawi. Nah, di antara yang diutus oleh panglima perang adalah Ibnu Mubarak. Tapi yang tahu antara utusan tersebut adalah Ibnu Mubarak dan panglima perang saja. Karena Ibnu Mubarak ketika terjun ke medan perang, dia memakai mulassam. Dalam bahasa Arabnya mulassam itu seperti topeng. Jadi pakaian itu dia ikatkan, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenal siapa sosok laki-laki pemberani tersebut. Kemudian dia mulai bertarung satu lawan satu. Gugurlah musuh ini. Kemudian dipanggilkan seorang yang lainnya. Kemudian dia bertarung terus, gugur kembali. Dipanggil lagi yang ketiganya dan terus bertarung, kalah. Sehingga Ibnu Mubarak pun menang melawan 3 orang sekaligus. Ketika itu Ibnu Mubarak langsung pergi, lari dan menyendiri untuk beristirahat karena mungkin capek. Kemudian di istirahatnya Ibnu Mubarak tetap masih memakai seperti kita katakan tadi, topeng, dan dia tidak membukanya. Namun ada seseorang dari kalangan tabi'in juga yang penasaran banget, kalau bahasa kita kepo banget terhadap orang ini siapa sesungguhnya. Lalu dia ikuti dari belakang tanpa meminta izin, lalu dia tarik dengan sekuatnya sehingga terbukalah topeng tersebut. Lalu diketahuilah bahwasanya seorang laki-laki pemberani yang bertopeng tersebut adalah Ibnu Mubarak. Namun apa komentar dari Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak bukan malah terlihat senang dari wajahnya, lalu terlihat perawakan, mimik wajahnya agak begitu kesal dengan laki-laki tersebut. Apakah engkau ingin melihat amalanku? Kemudian ketika kamu mengetahui siapa sosok laki-laki tersebut, kamu menceritakannya kepada orang lain. Itu yang ingin engkau lakukan. Kata Ibnu Mubarak, sungguh ini adalah sebuah hal musibah yang sangat besar bagiku. Artinya itu adalah sebuah hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang soleh terdahulu ketika mereka melakukan amalan sangat agung, lalu diketahui oleh orang banyak, kemudian dipuji-puji oleh orang. Padahal perkara dipuji di dunia itu hanya perkara yang dibolehkan. Bahkan itu bagian kabar gembira sesungguhnya. Kalau ada orang soleh dengan kesolehan tersebut, amalan sangat banyak, dia mendapatkan pujian oleh orang, sebenarnya ini tidak masalah. Tapi kita menceritakan bagaimana upaya mereka untuk menjaga amal mereka. Itu yang ingin kita fokuskan di sini. Bukan masalahnya tidak boleh orang-orang memuji orang-orang soleh, orang-orang yang beramal soleh, kemudian kita puji, bukan terlarang, silahkan. Akan tetapi mungkin kita ingin bagaimana orang yang beramal soleh ini terjaga keikhlasannya. Sehingga kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin beramal, lalu amalan tersebut dipuji oleh orang, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin beramal soleh lalu dia dipuji oleh orang-orang lain, temannya, mungkin saudaranya, bagaimana dengan amalan orang tersebut? Kata Rasulullah, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah balasan yang disegerakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman terhadap amalan-amalan soleh yang dia lakukan di dunia. Jadi pujian itu, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, adalah balasan
yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman ketika dia beramal soleh di dunia ini. Namun kalau kita khawatir dengan pujian tersebut akan merusak keikhlasan kita, maka alangkah lebih baiknya amalan soleh kita tersebut kita sembunyikan. Jadi alangkah lebih baiknya amalan soleh kita itu kita sembunyikan jika kita khawatir akan merusak keikhlasan kita ketika beramal. Namun kalau kita beramal secara terang-terangan, memang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu tanpa sepengetahuan kita ada orang yang melihatnya, lalu dengan seorang tersebut melihat lalu dia ceritakan ke sana ke sini memuji-mujinya, maka hal ini tidak mengapa, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira, balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman untuk di dunia ini. Nanti di akhirat akan diberikan ganjaran yang sangat besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang lainnya dari cucu Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau cucu Ali bin Abi Thalib siapanya Rasul ini? Kalau Husain cucunya Rasulullah. Ini sekarang adalah anaknya Husain. Siapa? Cicitnya, cicit Rasulullah. Kita angkat sebuah kisah cicit dari Rasulullah SAW. Namanya adalah Ali. Namanya juga Ali. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya sama dengan nama kakeknya Ali. Namun dia lebih dikenal dengan Zainul Abidin. Zainal Abidin. Lebih dikenal dengan Zainal Abidin. Itu nama gelarnya. Tapi nama aslinya adalah Ali. Tapi digelar oleh orang banyak dengan Zainal Abidin, perhiasan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah suatu ketika kisahnya Ali ini rahimahullah memiliki kebiasaan baik. Di antara kebiasaan baik itu adalah kebiasaan yang satu orang pun tidak mengetahui selama dia hidup. Bahkan itu berjalan sekian tahun. Dalam kisah ini sebutkan sanawat tawilah. Tahunnya saking panjangnya mungkin tidak terhitung berapa puluh tahun amalan tersebut dilakukan oleh Zainal Abidin yang bernama Ali ini. Di antara amalan yang dia lakukan yang tiada satu orang pun tahu, bukan istrinya, bahkan anaknya, bahkan mungkin karyawan-karyawannya, anak-anak buahnya pun tidak tahu. Amalan tersebut adalah yahmilus sadaqat wat ta'am lailan ala zahrihi. Kebiasaannya adalah membawa sedekah-sedekah dan makanan-makanan berupa gandum ketika itu di pundaknya di malam hari, di tengah malam. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dia ambil sebagian hartanya, dia sedekahkan, dan di antara yang dia sedekahkan adalah gandum-gandum yang mungkin dia sudah bungkus-bungkus, artinya dia sudah persiapkan si fulan, orang fakir fulan, kemudian janda fulan, janda fulana, kemudian fakir fulan, miskin fulan, sudah dia siapkan. Dia pikul sendiri. Dia pikul di malam hari, dia gantungkan, dia taruh di depan rumahnya. Kemudian sampai berpuluh tahun tidak ada satu orang pun tahu dari orang-orang miskin ini siapa sesungguhnya sosok misterius yang senantiasa memberikan makanan di depan rumah, tapi tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Nah, nanti terbongkar rahasia ini adalah ketika wafatnya beliau. Ketika wafatnya beliau diketahui ternyata beliaulah sosok orang yang memberikan sedekah di malam hari, padahal beliau ini memiliki anak buah, beliau ini memiliki karyawan. Seharusnya kalau beliau mau bersedekah dan tidak memberatkan beliau tinggal utus saja anak-anak buahnya, fulan kamu datang ke rumah si janda fulana memberikan ini. Kamu datang ke sana berikan ini. Seharusnya dia bisa. Dan tidak mengapa dia memerintahkan dan meminta bantuan kepada orang lain. Namun kita ingin menceritakan bagaimana upaya yang mereka lakukan para ulama tersebut untuk menyembunyikan amalan mereka. Sampai-sampai kata ulama yang meriwayatkan kisah ini adalah sampai-sampai semangatnya beliau melakukan ibadah yang tersembunyi ini sampai puluhan tahun terlihat bekas hitam di pundak beliau ketika orang-orang ingin memandikan beliau. Dan ketahuannya lagi adalah setelah beliau meninggal ternyata terputuslah bantuan tersebut. Barulah orang sadar bantuan itu ternyata dari seorang yang sangat mulia dari kalangan orang-orang soleh yang bernama Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin.
Para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, hendaknya kita memiliki 1-2 amalan yang anggaplah amalan itu kecil, tapi amalan itu kita rahasiakan, kita sembunyikan, sampai-sampai istri kita pun tidak tahu, sampai-sampai orang terdekat kita pun harusnya kita memiliki sebuah amalan, sampai-sampai orang terdekat kita pun tidak mengetahui amalan tersebut. Yang mengetahui amalan tersebut antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita memiliki amalan tersebut walaupun 1. Walaupun itu adalah amalan yang sangat kecil, karena kita sudah sebutkan tadi, amalan kecil bisa berkualitas pahalanya tergantung dengan niat yang kita niatkan dalam beramal tersebut. Lihat para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah yang lain ada ulama menceritakan tentang sebuah kisah orang-orang soleh terdahulu, di antaranya dijelaskan, dia sebutkan namanya sini, saya lupa. Dia ibadah sunnah, puasa Senin Kamis. Puasa yang dia lakukan selama puluhan tahun, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Bahkan istrinya sendiri tidak mengetahuinya. Seorang laki-laki ini profesinya adalah sebagai pedagang. Jadi setiap harinya dia keluar ke toko, buka ruko, kemudian dia jualan. Dan kebiasaan istrinya setiap hari menyiapkan makanan. Makanan tersebut adalah untuk makan siangnya. Jadi dia kebiasaannya hanya membawa perbekalan untuk di siang hari, karena di pagi harinya dia sudah memakannya di rumah, kemudian dia membawa perbekalan untuk siang hari, kemudian nanti sore hari dia sudah pulang. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, istrinya tidak mengetahui. Pokoknya di setiap hari istrinya pasti menyiapkan makanan untuk menjadi perbekalan suaminya. Nah, ternyata suaminya di hari Senin dan Kamis puasa, tapi tidak pernah memberitahu istrinya. Istrinya saja tidak dia beritahu. Terus kapan dia sahur? Kapan dia makan? Terkadang dia makan sahur sebelum dia sholat subuh, kemudian dia makan, kemudian nanti terlihatlah makanan itu seperti sudah dimakan. Jadi istrinya mengira dia sarapan. Kemudian istrinya pun menyiapkan. Dia bawa sampai tempat pekerjaannya, dia mampir di sebuah tempat yang tempat tersebut membutuhkan makanan orang-orang miskin. Dia titipkan makanan tersebut. Tempat orang miskin itu. Dia pergi tempat pekerjaannya, dia buka rukonya, dia buka, kemudian dia jualan. Di sore harinya dia mau pulang, dia ambil lagi tempat makanannya, kemudian dia bawa pulang. Istrinya mengira bahwasanya makanan itu habis karena dia yang makan. Selama bertahun-tahun amalan itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam riwayat yang lain dijelaskan, dalam kisah yang lain dijelaskan, ada seorang suami yang kebiasaannya di malam hari dia bermuhasabah, introspeksi diri. Menyesali barangkali di siang hari dia pernah melakukan dosa A, B, C. Kemudian dia bermuhasabah di malam harinya. Di kasur tersebut dia tidur dengan istrinya. Satu kasur berdua dengan istrinya. Kemudian dia menunggu istrinya tiduran, dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur, kemudian istrinya tertidur. Kemudian dia berpindah arah. Yang tadi mungkin bertatapan dengan istrinya sebelum tidur, kemudian dia pura-pura tidur, kemudian dia berpindah arah. Pindah arah sehingga tidak dilihat oleh istrinya. Apa yang terjadi? Dikisahkan bahwasanya saking besarnya semangatnya untuk merenungi dosa-dosa dan dia terus beristighfar dari dosa-dosa yang dia lakukan ketika di siang harinya, sampai-sampai di riwayat itu dijelaskan bahwasanya bantalnya basah karena air matanya. Istrinya tidak mengetahui hal tersebut. Nah, ini adalah amalan-amalan yang mungkin bisa kita contoh. Artinya bukan amalan ini saja, bisa kita lakukan amalan-amalan yang lainnya. Intinya adalah bagaimana upaya yang kita lakukan agar amalan tersebut yang mengetahuinya adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Para hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi contoh-contoh orang-orang soleh terdahulu bagaimana mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, hanya beberapa ulama-ulama saja dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in dan seterusnya. Intinya para hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menasihatkan diri saya sendiri dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki satu amalan. Kalau bisa dua, kalau bisa lebih daripada itu, amalan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Yang mengetahui amalan itu adalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kecil namun kita memiliki keikhlasan yang sangat besar, maka pahalanya
sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan tentang sebuah kisah seorang perempuan pelacur. Kita tahu kalau perbuatan melacur, perzinahan adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dosanya bukan hanya sekedar melacur saja, bukan hanya sekedar menjual diri saja. Mungkin dia akan menghasilkan uang dari pekerjaan tersebut. Uang yang dia makan ini adalah uang haram. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan haram yang mengikuti dari perbuatan-perbuatan kotor ini. Dosa yang sangat besar. Namun ketika di suatu saat dia kehausan, perempuan pelacur ini kehausan. Tentu ketika kehausan dia mencari tempat untuk mencari air. Di mana keberadaan air di padang pasir tersebut? Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah tentang salah seorang dari Bani Israel. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, dia menemui sumur. Di sumur tersebut tidak didapat ditimba untuk menaikkan air. Akhirnya dia turun sendiri ke sumur tersebut. Sampainya dia di sumur, dia minumlah secukupnya sampai kenyang. Ketika dia naik dari sumur, terlihatlah ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya dalam keadaan kehausan. Dia mengatakan, qad balaghani kama balagha hadzal kalb. Sungguhnya anjing ini merasakan kehausan sebagaimana tadi aku merasakan kehausan. Akhirnya dia turun kembali untuk mengambilkan air. Dia ciduk air dari sepatunya. Sepatunya dia gunakan untuk menjadi wadah peciduk air. Kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Maka dengan perbuatan tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan dosanya yang begitu besar, amalannya begitu kecil seperti ini, kok bisa menghapuskan dosa-dosa yang begitu besar karena amalan ini? Karena para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disepelekan amalannya, tapi lihat apa sebab amalan tersebut menjadi kualitasnya begitu besar. Karena amalan tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali antara perempuan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang melihat perempuan ini melakukan amalan tersebut. Bahkan yang dia berikan minum itu bukan orang, bukan manusia, tapi anjing. Anjing ini dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu cara memuji. Jadi tidak ada gerakan dorongan perempuan tersebut beramal karena pujian, tidak ada. Jadi murni dia mengambilkan air kemudian berikan kepada anjing, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena amalannya yang terlihat kecil. Di sini para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya memiliki amalan yang kita sembunyikan supaya di antara amalan-amalan deretan-deretan amal yang kita lakukan barangkali ada amalan yang memiliki kemurnian 100% ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa yang kita lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dalil yang lain yang menganjurkan agar kita menyembunyikan amalan kita, yaitu 3 golongan dari orang-orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua. Kita mungkin semuanya sudah tahu kisah ini secara ringkas. 3 dari kalangan Bani Israel, kata Rasulullah, kehujanan. Ketika kehujanan mencari tempat berteduh, dapatlah sebuah goa. Mereka berteduh bertiga di sana. Tidak berapa lama mungkin hujannya sangat deras sehingga ada batu besar yang turun sehingga menutupi pintu goa tersebut. Batu besar. 3 orang di antara mereka tidak mampu untuk mendorong batu ini. Lalu salah seorang di antara mereka, ya sudah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan amalan-amalan di antara deretan amalan yang kita lakukan, mana amalan yang paling benar, jujur kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpikir, merenung, di antara deretan amalan yang kami lakukan, apa ya amalan yang paling jujur untuk Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan orang yang pertama mengatakan, ya Allah, saya memiliki amalan. Di antara amalannya adalah saya memiliki karyawan. Karyawan tersebut belum sempat saya gaji, mungkin gajinya sedikit, lalu dia meninggalkannya. Lalu gaji tersebut saya kembangkan sehingga menjadi sekelompok besar dari hewan-hewan ternak berupa sapi, onta, kambing, sebuah lembah yang sangat besar. Lalu datanglah karyawan saya tersebut untuk meminta gajinya dulu. Lalu saya katakan, gajimu, lihat lembah di sana berisikan dengan beberapa hewan ternak, itu semuanya gajimu. Kemudian seorang karyawan ini mengatakan, kamu jangan meledek saya. Gaji saya tidak mungkin sebanyak itu. Gaji saya hanya sekian. Sekian itu yang mungkin tidak sampailah 100 ribuan kalau kita
bahasakan. Kemudian, ya Allah, kalau memang amalanku tersebut adalah murni karenamu ya Allah, ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu goa ini. Kemudian ada orang yang kedua mengatakan, ya Allah, aku memiliki amalan. Di antara amalannya adalah aku berbakti kepada kedua orang tuaku. Di antara bentuk baktiku kepada orang tuaku adalah kebiasaanku ketika aku mengembala kambingku, aku memerah susu, sebagian susunya itu untuk aku bawa, untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu dan kepada anak dan istriku. Di suatu saat aku terlambat, mungkin adalah halangan yang membuat beliau telat datang sampai ke rumah. Nah, ketika dia telat sampai ke rumah, didapati orang tuanya telah terlelap tidur istirahat. Dan dia sangat benci kalau membangunkan kedua orang tuanya yang sedang istirahat. Padahal di waktu bersamaan anak-anaknya sudah berteriak-teriak kelaparan. Istrinya pun ikut merasakan kelaparan. Namun dia memiliki prinsip bahwasanya saya harus mendahulukan orang tua saya. Sehingga dibiarkannya anaknya dalam kelaparan, istrinya dalam kelaparan, kemudian susu tersebut dia pegang semalaman. Berdiri dalam keadaan megang susu tersebut sampai kedua orang tuanya terbangun. Lalu ketika orang tua terbangun, dia suguhkanlah susu tersebut, sisanya dia berikan kepada keluarganya. Nah, ya Allah, kalau amalan tersebut saya lakukan murni, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, bukakanlah pintu goa ini. Kemudian terbukalah sedikit lagi, tapi belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya memiliki amalan. Amalannya adalah saya memiliki sepupu. Sepupu, seorang perempuan, sepupu. Sepupu saya ini orang yang sangat cantik. Dan saya berharap sekali saya berhubungan intim dengannya. Tapi senantiasa saya mengajaknya, dia sering menolak. Bahkan saya iming-imingkan sesuatu, dia tetap menolak. Pada akhirnya sepupu saya ini membutuhkan biaya kira-kira 100 dinar. Lalu saya akan berikan dengan persyaratan kamu harus berikan kehormatanmu kepadaku. Perempuan ini pun mensetujuinya. Ketika sudah sampai, saya berada di atas pahanya, artinya sudah hampir terjadi. Lalu perempuan itu mengatakan, ittaqillah, wahai laki-laki, wahai saudaraku, saudara sepupuku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau ingin merobek kehormatanku yang belum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu ketika mendengarkan kalimat ittaqillah, bertakwalah, takutlah kepada Allah, langsung aku lompat di saat itu dan aku meninggalkan perempuan itu dan meninggalkan 100 dinarnya. Ya Allah, kalaulah amalan ini memang benar jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukakanlah pintu ini, selamatkanlah kami dari musibah ini. Kemudian bergeserlah pintu, batu yang besar menutupi pintu goa tersebut. Kemudian mereka pun keluar. Intinya para hadirin melakukan oleh Allah SWT, kisah ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan bagi seorang yang menyembunyikan amalan solehnya. Inilah para hadirin melakukan oleh Allah SWT yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada pagi yang berbahagia ini mendapatkan sedikit ilmu, tambahan ilmu yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.